Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Jalan Raya Pasar Minggu, dalane macet sambil ricik-ricik gerimis ini. Oke, pertanyaan selanjutnya apa nih? Pertanyaannya, salah satu cara kelompok anti riba untuk menentang bank syariah adalah melakukan Oke, gugatan terhadap bank syariah oke, dengan mendampingi debitur-debitur macet. Oleh karenanya, oke, asosiasi bank syariah perlu bersatu untuk melawan komunitas ini. oke. Gimana Ada tanggapannya? komunitas Silakan. yang ngajakin nasabah macet untuk melakukan gugatan kepada bank syariah. Terus penanya ini berharap Asbisindo, Asosiasi Bank Syariah agar kompak gitu ya untuk melawan komunitas ini. Saya pikir sebenarnya begini. Pengalaman saya jadi praktisi di bagian operasional, bagian pernah di cabang juga, pernah jualan juga. Kalau prosedur yang dilakukan itu dilakukan beneran ya, prosedur yang diatur oleh bank syariah ya, SOP itu dijalankan beneran, mau digugat seperti apapun insya Allah pasti menang. Ini urusan menang kalah ya, tetapi kita semangatnya insya Allah ya pihak yang amanah itulah yang menang. Ya, ini kan kalau udah masuk litigasi, ini kan memang menang kalah. Tetapi nggak perlulah kita pakai kata-kata melawan, ya komunitas-komunitas seperti itu. Don't worry lah. Yang penting praktisi itu melakukan SOP dengan tepat, itu insya Allah pasti menang kalau urusan menang kalah. Karena apa? Sepemahaman saya dari awal inisiasi pembiayaan ya, proses analisis pembiayaan yang ada 5C plus analisis yang lain, itu kan sudah dilakukan analisis karakternya seperti apa, kemudian dari sisi kondisi ekonomi, kapasitasnya, permodalannya, capital, kemudian ujungnya kolateral. Nah, perhatikan. Selain analisis pembiayaan kan nanti ada proses pemberkasan ya, administrasi pembiayaan. Jadi sebelum pencairan itu kan pasti ada administrasinya harus dipenuhi misalnya dokumen apa, itu kan semua harus dilengkapi. Itu sebenarnya untuk menghindari sengketa kan suatu saat. Nah, setelah itu kan nanti dilakukan pemantauan. Pemantauan itu untuk melakukan apa ya? Nah, ketika nasabah ngangsur itu nanti seperti apa. Nah, kemudian kalau akadnya jual beli kan dia nggak ada urusannya dengan nasabah itu usahanya bangkrut atau tidak kan. Nah, tetapi kalau akadnya itu kongsi mudoroba atau musyarakah nanti tergantung juga dari kinerjanya nasabah seperti apa. Kan diamati aja. Lihat aja tuh kalau sudah pakai akad mudorobah ya, itu kan nanti ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban antar pihak termasuk dalam hal ini hak dan kewajiban nasabah. Nasabah harus melakukan apa gitu kan? Itu kan harus ada buktinya. Bukti loh ya, bukan lisan. Bukan bukti lisan, tapi bukti. Misalnya nasabah harus melakukan usaha dengan baik. Nah, itu definisinya apa dan buktinya apa. Nah, itu kalau ternyata nih nasabah sudah melakukan itu dan ada buktinya, ya nasabahnya nanti yang menang. Ini sebenarnya kalau saya sih arahnya ya siapa yang memang harus menang ya menang gitu kan dalam litigasi atau sengketa nanti. Makanya kalau nasabahnya pengen menang ya, ini saya ajarin nasabahnya nih, kalau pengen menang lakukan aja pasal hak dan kewajiban, kasih buktinya dengan baik. Insya Allah menang nanti. Nasabahnya yang menang gitu ya. Cuman kalau pengennya bank syariahnya yang menang, ya bank syariahnya harus amanah ya. Karyawannya nggak boleh seenaknya sendiri, nggak boleh fraud, harus bener-bener dokumentasinya tertib. Kalau pengikatan ya lakukan aja pengikatan pakai HT atau fidusia atau gade terdaftar atau hipotek atau apalah itu semua dilakukan saja. Tergantung jenis pembiayaannya kan begitu. Nah, ketika itu sudah dilakukan kan nanti pemantauannya juga harus dilakukan. Kalau para praktisi itu sudah melakukan itu, ya nggak perlu dilawan yang gimana enggak. Makanya don't worry saya bilang dengan masyarakat-masyarakat yang menyatakan anti riba terus mau melawan bank syariah. Itu yang penting praktisinya jalankan SOP dengan benar. Itu insya Allah nanti capek sendiri mereka. Capek sendiri gitu, dibiarin aja lah gitu ya, nggak usah dilawan yang seperti apa enggak ya.
yang harus ini introspeksi lah ke diri kita sebagai praktisi. Yang penting SOP dijalanin, pengikatan dilakukan beneran. Kalau take over itu royanya dilakukan dulu baru diikat, ya hal-hal seperti itu harus dilakukan. Nah ini memang pengalaman saya itu pernah terjadi di salah satu bank syariah yang saya lihat kadang-kadang nggak diikat. Nah ini kan bahaya sebenarnya, mau dilawan kayak apapun ya tetap secara legal kalah kita. Ini urusan menang kalahnya ya, karena misalnya agunan nggak diikat ya sudah, itu nanti bukan secara legalnya, nanti apa namanya haknya itu akan lebih kuat di sisi yang tertera namanya di situ. Nah, hal-hal seperti ini harus diperhatikan oleh para praktisi agar ketika ada komunitas-komunitas yang memang nyata-nyata ngajak agar melawan bank syariah, dibiarin aja. Kalau SOP-nya itu dilakukan dengan baik, insya Allah nanti yang amanah bakal bisa mendapatkan kemenangan. Nah ini ngomong menang kalah soalnya kalau udah litigasi gitu ya, yang amanah itu dapat haknya. Seperti itu ya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.